Hai nakama, One Piece update channel balik lagi nih. Pada episode kali ini admin akan mereview chapter 1016. Tidak disangka-sangka, pada chapter kali ini keadaan berbalik dan pasukan aliansi Mugiwara sementara ini memimpin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Sedikit disclaimer, admin mau mengingatkan untuk nakama yang tidak mengikuti manganya. Di video kali ini terdapat spoiler yang akan admin jelaskan yang belum ada di animenya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Pada chapter ini, para fans One Piece akan dikejutkan dengan power up Nami hingga mode hybrid Kaido melawan wujud base Yamato. One Piece chapter 1016 dimulai dengan memperlihatkan keadaan ibu kota negeri Wano, yaitu kota bunga. Di sana, Hitetsu terlihat sedang berjalan bersama Otoko di festival api. Hitetsu lalu menjelaskan kepada Otoko bahwa festival itu adalah upacara untuk orang yang sudah mati. Yasue ada di festival itu juga. Hitetsu kemudian mengiyakan hal tersebut dan mengatakan bahwa Yasue akan melihat dan menanti masa depan dari negeri Wano. Keadaan semakin dramatis karena Onigashima terlihat sedang dalam keadaan terbang menuju kota bunga. Dan tentu saja tidak ada satupun rakyat yang sadar akan hal sebesar itu menuju ke kotanya. Adegan berpindah ke Shibizero yang menganalisis perang di Onigashima. Walaupun pasukan dari kubu pihak samurai dan aliansi sudah bertambah menjadi 7.000, tapi ini masihlah sangat jauh sekali keadaannya dengan pasukan Kaido yang berjumlah 20.000. Ditambah Luffy yang saat ini sudah jatuh dan tidak lagi ada di Onigashima, dan Zoro yang terluka parah. Maka dari perspektif itu, sebenarnya kekuatan pasukan Kaido masih jauh di atas pasukan aliansi. Melihat Momonosuke terjatuh, Bohwang langsung bersiap-siap untuk memberikan pengumuman di Onigashima agar semangat para prajurit aliansi jatuh. Lalu adegan berpindah ke lokasi Usopp, Nami, Tama, dan Ulti berada. Usopp selaku membuat kelimatak yang merupakan senjata milik Nami mengaku dirinya seorang jenius yang buat senjata itu bisa beradaptasi. Pernyataan Usopp itu muncul setelah kelimatak Nami mulai berbicara. Usopp diprediksi akan dapat menciptakan senjata luar biasa yang bisa bergabung dengan buah iblis. Ini menjadi hal yang masuk akal karena senjata yang dibuat oleh Usopp ini bisa dimasuki oleh Zeus. Zeus menjelaskan ketika dia di ujung kematiannya saat akan dimakan oleh Hera, jiwanya terdorong ke dalam kelimatak tersebut. Dan sekarang Zeus terlahir kembali sebagai senjata di kelimatak milik Nami. Bahkan senjata Nami itu dapat berubah bentuk sesuai dengan keinginannya. Zeus yang telah menyatu dengan kelimatak Nami ini kemungkinan besar karena kecanggihan dari senjata yang dibuat oleh Usopp itu. Padahal awalnya banyak yang mengira Zeus hanya akan menjadi lawan yang berada di dalam senjata Nami saja. Tapi kini Zeus dan kelimatak bergabung. Ketiganya kini sudah berhasil sampai ke panggung atas dan melihat Bohwang yang akan membuat pengumuman. Seketika itu Usopp terjatuh dihajar oleh Ulti yang tanpa disadari telah mengikuti mereka sejak awal. Ulti kemudian menangkap Tama dan menjadikannya sandera. Ini membuktikan bahwa kemampuan dari pemakan buah Zoan memiliki daya tahan tubuh yang sangat mengerikan. Perut Ulti padahal sebelumnya sudah bolong setelah dihajar Big Mom. Namun dalam chapter kali ini, dia terlihat masih bisa bertahan dan bergerak bebas. Nami mula-mula menyerang Ulti dengan kelimataknya yang tiba-tiba berubah bentuk menjadi seperti Kanabo, yaitu senjata yang digunakan oleh Kaido. Walaupun mengenai kepala Ulti, nampaknya serangan pertama Nami itu tidak berdampak apapun. Normalnya kelimatak Nami memiliki bentuk seperti tongkat. Namun di sini Zeus ternyata bisa mengubah bentuk dari senjata Nami tersebut sesuai keinginannya. Maka dapat dipastikan senjata yang dibuat Usopp tersebut sangatlah fleksibel karena dapat berubah ke bentuk apapun. Setelah menyerang Ulti, Zeus menjelaskan bahwa kulit Ulti memang sangat keras, tapi bagian dalamnya sudah terluka sangat parah setelah terkena serangan dari Big Mom. Di sini terbukti bahwa Zeus juga memiliki kemampuan analisa pertarungan yang tinggi karena tahu kondisi Ulti hanya dalam satu serangan. Ini akan menjadi power up yang luar biasa untuk Nami. Dan jika Nami dan Zeus dapat menyerangnya menggunakan Raite, itu sudah cukup untuk mengalahkan Ulti. Namun Nami tidak bisa menyerangnya menggunakan Raite karena Tama sedang berada di tangan Ulti. Usopp pun langsung menyerang Ulti dengan jurusnya dan membuat Tama dapat kabur dari jeratan Ulti. Zeus yang kembali ke mode awalnya tidak setuju dengan nama baru yang diberikan oleh Nami. Dan akhirnya dia hanya ingin tetap dipanggil Zeus. Nami langsung menggunakan Raite dan menyerang Ulti. Walaupun Ulti berusaha menghindar, tapi karena Zeus yang mengontrol Raite tersebut, maka serangan itu akan mengikuti Ulti dengan kekuatan penuh. Ulti yang terkena serangan Raite tersebut langsung pingsan di tempat. Bohwang yang kaget melihat Ulti kalah telak sengaja mengumpai ke seluruh Onigashima dan buat kaget para pasukan Kaido. Melihat hal tersebut, Usopp akhirnya menyadari kemampuan Bohwang dan menyerangnya. Bohwang pun berhasil ditangkap dan Usopp menyuruh Tama untuk membuat pengumuman ke semua orang di pulau itu. Adegan kemudian berpindah ke lokasi di mana Yamato dan Kaido berada, yang merupakan bagian terbaik dari chapter 1016. Adegan di atap ini masih bagian terbaik menurut admin, bahkan tanpa ada generasi terburuk di sana.
Admin juga melihat Yamato dan Kaido sedang mengobrol. Yamato ingin bergabung dengan bajak laut topi jerami setelah Kaido dikalahkan. Namun ini bukan sesuatu yang baru, karena kita juga sudah pernah melihat Yamato meminta Luffy untuk membawanya berlayar bersama pada chapter 985. Dan di sini admin berharap Yamato bergabung dengan bajak laut topi jerami. Kembali ke chapter, Kaido menyatakan bahwa Wano merupakan negeri yang istimewa. Sepertinya Kaido memiliki banyak informasi yang kita tidak ketahui. Jadi sangat sulit untuk mengatakan mengapa Kaido berpikir seperti itu. Maka dari itu ada kemungkinan Wano terhubung erat dengan abad kekosongan atau Void Century. Sebelumnya, klan Kozuki menutup perbatasan Wano 800 tahun yang lalu, dan mereka juga bertanggung jawab atas poneglyph yang ada di sana. Nenek moyang Momonosuke juga tahu cara membaca teks kuno. Jadi beberapa hal tadilah yang membuat Wano istimewa. Yamato percaya Luffy adalah orang yang ditunggu oleh Oden, dan dia akan menahan Kaido sampai Luffy kembali. Dan di sini pertarungan antara Yamato dan Kaido terlihat imbang. Dan pada adegan inilah chapter ini berakhir. Dan sayangnya ada break untuk minggu depan. Untuk keseluruhan chapter 1016 ini sungguh menarik. Dan menurut admin, nilai dari keseluruhan chapter 1016 ini adalah 7 dari 10. Namun untuk interaksi Kaido dan Yamato adalah 10 dari 10. Tampaknya Kaido melawan Yamato untuk sementara waktu dalam wujud naganya. Namun dia tidak benar-benar serius. Dan tak lama kemudian Kaido beralih ke bentuk hybridnya selama percakapannya dengan Yamato yang berakhir dengan pertempuran keduanya. Admin cukup sedih karena kita tidak bisa melihat pertarungan sejarah lebih jelas. Tetapi itu cukup menunjukkan bahwa Yamato sangatlah kuat. Pertama, Kaido menggunakan bentuk hybridnya, sementara Yamato menggunakan bentuk base-nya. Kedua, kita bisa melihat warna hitam datang dari senjata klub milik Kaido sebelum bentrokan yang menyiratkan bahwa Kaido menggunakan lapisan dari haki penakluk. Jadi, Yamato memiliki pertarungan yang imbang dengan wujud hybrid dari Kaido yang menggunakan lapisan dari haki penakluk. Hal ini sebanding dengan Luffy yang pada saat itu bertarung dengan hybrid Kaido di wujud base-nya juga. Kekuatan buah iblis milik Yamato memiliki kekuatan di atas buah iblis Luffy. Dan tidak seperti Luffy, Yamato tidak akan memiliki batas waktu saat menggunakan bentuk terkuatnya. Yamato juga sangat yakin bahwa dia bisa menahan Kaido sampai Luffy kembali. Admin jadi tidak sabar untuk melihat lebih banyak pertarungan Yamato versus Kaido. Oke, sekian dari review One Piece chapter 1016 kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan kirim pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video kali ini. See you on the next video, nakama. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.